Halo teman-teman semua, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham. Pasti teman-teman di rumah pada ingin tahu kan mengenai mekanisme perdagangan saham. Eits, tapi tenang teman-teman. Kami di sini akan menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham. Sebelum saya dan teman saya menjelaskan mekanismenya, kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuda Prasetya dengan NIM 5111201158. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Anggraini dengan NIM 5111201157. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Firliana Hidayat dengan NIM 5111201160. Selanjutnya, yang pertama ada mekanisme perdagangan efek di bursa. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Judge Next G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mekanisme perdagangan saham pasar perdana. Pasti teman-teman di rumah belum pada tahu semua kan pasar perdana itu apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan juga jelas mengenai pasar perdana. Pasar perdana ini yang nantinya akan menjual saham untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor publik atau masyarakat luas. Proses penjualan saham ini bisa disebut penawaran umum perdana, initial public offering, atau bisa disebut dengan IPO teman-teman. Selanjutnya, di masa-masa mendatang, emiten juga dapat melakukan penawaran umum lagi nih, dan menawarkan saham barunya yang menambah jumlah saham yang telah ada melalui penawaran terbatas atau bisa disebut dengan right issue kepada pemegang sahamnya. Saham baru tersebut bisa dibeli di pasar perdana. Penawaran saham baru tersebut dikenal sebagai session equity offering. Dengan demikian, hubungan perdagangan yang terjadi di pasar perdana adalah investor dan emiten, bukan investor dengan investor ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, di dalam slide ini ada bagaimana investor publik atau masyarakat membeli saham di pasar perdana. Sebelumnya, di slide sebelumnya sudah dijelaskan apa itu pasar perdana. Cara investor atau masyarakat membeli saham di pasar perdana yaitu yang pertama, jenis usaha dan juga riwayat emitennya harus jelas. Yang kedua, jumlah saham yang ditawarkan serta harga penawarannya. Yang ketiga, tujuan dari penawaran perdana. Yang keempat, prospek usaha emiten beserta risikonya. Yang kelima, kebijakan pembayaran bunga, surat utang, dan kebijakan pembagian dividen. Yang keenam, kinerja keuangan secara historis. Yang ketujuh, ada agen penjualan. Yang kedelapan, jadwal pelaksana perdana. Baik, selanjutnya ada tata cara penawaran. Yang pertama ada harga penawaran. Harga penawaran ini anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga atau fraksi, dan ketentuan auto rejection. Judge melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time priority. Dan yang kedua ada jumlah saham yang ditawarkan. Jumlah saham yang ditawarkan ini tergantung kepada pemesan saham. Dan yang ketiga ada masa penawaran dan informasi lain. Dan yang ketiga ini, anggota bursa dapat menyampaikan penawaran jual dan atau permintaan beli melalui papan tampilan informasi dan bisa diubah atau dibatalkan sebelum kesepakatan dilaksanakan di Judge Next G. Kesepakatan mulai mengikat pada saat terjadi perjumpaan antara penawaran jual dan permintaan beli di Judge Next G. Oke teman-teman, di sini aku bakal membahas atau menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham di pasar sekunder. Yang pertama yaitu ada penawaran efek di pasar perdana terlebih dahulu nih teman-teman. Lalu perusahaan mencetak efek atau saham di pasar sekunder.
diperdagangkan antar investor teman-teman. Dengan demikian, hubungan yang terjadi di pasar sekunder adalah antar investor yang tidak melibatkan emiten teman-teman, karena perusahaan mencetak efek atau saham di perusahaan sekunder teman-teman. Oke, di sini saya mempunyai informasi terlebih dahulu ya teman-teman. Di Indonesia sendiri memiliki dua bursa. Yang pertama yaitu ada Bursa Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BIS. Namun kedua bursa melakukan merger pada tanggal 30 November 2007 berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI teman-teman. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automatic Trading System atau JATS-NEXT-G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota clearing atau KPI teman-teman. Anggota bursa atau efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik maupun kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman di slide yang ini ada mekanisme transaksi jual beli saham dalam pasar sekunder. Yang pertama, investor langsung menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau menjual sahamnya. Yang kedua, ada order beli atau jual saham yang disampaikan langsung oleh investor dan diteruskan ke petugas di perusahaan efek atau dealer ke pialang yang ada di lantai bursa. Di slide selanjutnya, yang pertama ada mekanisme perdagangan efek di bursa. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS-NEXT-G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Nah, di slide berikut ini ada dari mekanisme perdagangan saham, di mana yang pertama ada tahap pra-pembukaan. Pada tahap ini, biasanya perdagangan saham hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah terdaftar dalam anggota bursa atau yang sudah menjadi anggota clearing KPEI. Nah, dalam pra-pembukaan ini, anggota bursa tersebut dapat memasukkan penawaran ataupun beli saham yang dilakukan dengan metode lelang elektronik pada Jakarta Automated Trading System Next Generation atau bisa disingkat juga dengan JATS-NEXT-G. Nah, yang kedua, kita masuk ke dalam proses transaksi. Nah, selanjutnya JATS atau JATS-NEXT-G ini akan memproses transaksi dengan memperhatikan time and price priority alias harga dan waktu yang prioritas. Artinya permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Apabila penawaran jual atau permintaan beli saham diajukan dalam harga yang sama, maka permintaan tersebut atau permintaan beli atau penawaran jual saham yang lebih dulu diajukan yang akan mendapatkan prioritas. Nah, sempat disinggung tadi di dalam proses transaksi ada prioritas harga atau price priority dan prioritas waktu atau time priority, di mana prioritas harga atau time atau price priority yaitu permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan jual beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Prioritas waktu atau time priority yaitu bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS-NEXT-G memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran penjualan yang diajukan terlebih dahulu. Pengurangan jumlah efek pada JATS-NEXT-G baik pada penawaran jual maupun pada permintaan beli untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu. Transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual dijumpakan atau mematch dengan permintaan beli oleh JATS-NEXT-G. Oke, di sini akan ada penyelesaian transaksi dari segmen pasar yang berbeda-beda. Yang pertama ada segmen pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi.
Di sini saya akan kupas satu persatu ya teman-teman mengenai penyelesaian transaksi dari setiap segmennya. Yang pertama di sini akan ada penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antar anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPI. Oke, pertama, transaksi bursa pasar reguler wajib dilakukan pada hari bursa kedua atau T+2, yaitu bisa diartikan yaitu transaksi plus 2 hari. Transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama atau transaksi itu terjadi di hari itu. Penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindahan efek dan dana ke rekening efek anggota bursa yang berhak berada di KSI. Dalam hal kewajiban, anggota bursa untuk menyerahkan efek tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka anggota bursa tersebut wajib untuk menyelesaikan di pra-penutupan dan pasca penutupan. Pada masa pra-penutupan, anggota bursa dapat memasuki penawaran jual atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perdagangan harga atau fraksi, dan ketentuan autorized. JETS melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time property. Dalam pelaksanaan pasca penutupan, anggota bursa efek memasuki penawaran jual atau permintaan beli pada harga penutupan dan JETS memperjumpakan secara berkelanjutan atau continuous auction atau penawaran jual dengan permintaan beli untuk efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagai pada harga penutupan berdasarkan time property. Baik, selanjutnya ada satuan perdagangan. Bisa dilihat pada tabel berikut. Pada kolom kelompok kerja, yang pertama kurang 200, yang kedua Rp200 sampai kurang Rp500, yang ketiga Rp500 sampai kurang Rp2.000, yang keempat Rp2.000 sampai kurang Rp5.000, dan yang kelima kurang lebih Rp5.000. Pada kolom fraksi harga, yang pertama Rp1, yang kedua Rp2, yang ketiga Rp5, yang keempat Rp10, dan yang kelima Rp25. Dan pada maksimum perubahan, yang pertama Rp10, yang kedua Rp20, yang ketiga Rp50, yang keempat Rp100, dan yang kelima Rp250. Nah, teman-teman, di slide ini ada auto rejection, di mana auto rejection ini adalah harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam JATS NextG adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Apabila anggota bursa memasukkan harga yang di luar rentang harga tersebut, maka secara otomatis akan langsung ditolak oleh JATS NextG tersebut atau auto rejection. Nah, ada tabel yang menunjukkan batasan auto rejection yang berlaku saat ini sesuai keputusan Direksi nomor KEP 000-BEI-03/2020. Yang pertama ada nomor harga acuan, auto rejection atas, auto rejection bawah, dan batasan volume per order, di mana nomor 1 harga acuannya apabila 50 sampai 200, auto rejection atasnya kurang lebih 35%, auto rejection bawahnya kurang lebih 50 atau 7%. Yang kedua ada harga acuan di mana kurang lebih 200 sampai 5000, auto rejection atasnya kurang lebih 25%, auto rejection bawahnya kurang lebih 7%. Yang ketiga ada harga acuan kurang lebih 5000 sampai ke atas, auto rejection atasnya kurang lebih 20%, auto rejectionnya di bawah kurang dari 7%. Batasan volume per ordernya semua sama, lebih dari 50.000 lot atau 5% dari jumlah efek tercatat, mana yang lebih kecil. Nah, penerapan auto rejection ini terhadap harga di atas untuk perdagangan saham hasil penawaran umum yang pertama kalinya diperdagangkan di bursa.
atau perdagangan perdana yang tadi sudah dijelaskan. Ditetapkan sama dengan persentase batasan auto rejection harga sebagaimana dimaksud di dalam butiran di atas. Khusus waran, harga penawaran jual atau permintaan beli atas waran yang dimasukkan ke dalam JATS sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari waran tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video animasi dari kelompok 5 yang telah membahas mengenai mekanisme perdagangan saham. Jika dirasa kurang jelas, boleh teman-teman untuk membuka sumber yang telah kami cantumkan. Mohon maaf bila ada kesalahan ketika penyampaian. Terima kasih semuanya. Bye-bye.